Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adel dimanapun kalian berada? Welcome back with me, Adelia Salim, tentunya di Cerita Adel. Seperti di episode-episode sebelumnya, Cerita Adel tentunya akan mengundang narasumber, yaitu wanita-wanita hebat yang sangat berkompeten dalam bidangnya dan juga tentunya sangat inspiratif bagi kita semua. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai personal branding di era digital. Nah, langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Mbak Marisa Giswandani. Halo Mbak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Mbak Adel gimana? Alhamdulillah sehat. Di pandemi ini kita harus menjaga kondisi badan kita sendiri ya Mbak? Betul, harus imunnya tetap terjaga. Iya. Nah, apa aja nih Mbak kegiatannya selama ini? Kalau tanya kegiatan selama ini apa ya? Untuk sekarang ini deh lebih ininya. Sekarang sih saya ngajar juga ya, Yeah. saya sebagai dosen Yeah. ilmu komunikasi, dan saya juga punya production house, lebih fokus ke dokumenter Ya. sama film dan profile company. Tapi sebenarnya saya fokusnya bagaimana membentuk brand Yeah. PH itu sih, kayak gitu. Terus di kampus juga lebih banyak terlibat bagaimana membranding media sosial dari universitas, kayak gitu. Jadi Mbak, untuk lebih dekatnya kita mungkin ada sapaan ya untuk Mbak Marisa. Ica aja. Oh, Kak Ica, oke. Mbak atau Kak nih? Adek. Siap. Biar tetap muda. Kak Ica aja kali ya. Iya, benar. Nah, Kak Ica, what is your day like selama COVID ini? Pandemik ini, apakah lebih sibuk kah atau malah sebaliknya? Sibuk sekali justru karena lebih banyak, sebenarnya enak sih, banyak waktu di rumah. Ya. Kerja juga bisa rebahan, tapi sebenarnya itu butuh proses adaptasi juga untuk bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah yang tadinya kita mesti keluar. Apalagi misalnya sekarang saya punya baby dan itu lebih lebih sulit untuk ngatur kayaknya waktu di rumah. Tapi sampai akhirnya sudah setahun lebih, kayaknya sudah terbiasa. Malah kalau mau disuruh keluar, yang kayak aduh bisa kayaknya selesai di rumah. Selesai di rumah aja, kadang kayak gitu. Lebih berbaur dengan situasi sekarang ya, Kak. Iya. Karena kalau misalnya kita juga stuck di situ ya kita nggak bakalan bisa berkembang. Betul, jadi memang kita ikutin aja, kita mesti adaptasi karena kita nggak tahu sampai kapan. Regulasi juga berubah-berubah terus kan, jadi mending kita ikutin aja. Nah, kan Kak Ica sendiri ini punya baby ya. Nah, gimana sih Kak Ica itu membagi waktu antara pekerjaan Kak Ica sendiri dengan kewajibannya Kak Ica menjadi seorang ibu rumah tangga? Sebenarnya kalau waktu, saya tipikal orang yang dari dulu ya, kalau soal waktu, menurut saya sih kita cukup istilahnya kita perang lebih pagi dan kita akhiri perang lebih malam. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi dari zaman saya kuliah pun itu saya selalu beraktivitas itu banyak, nggak cuma sekedar kuliah tapi organisasi, kerja juga. Jadi kalau soal waktu sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang sih tetap bisa diatasi. Yang paling sulit adalah mengatur emosi selama di rumah. Betul. Karena kayak aduh berantakan lagi, terus kerjaan utama di kampus belum kelar, terus mesti urusin anak lagi dan segala macam. Jadi yang sulit sebenarnya mengatur emosi, tapi alhamdulillah setahun ini rasanya happy aja. Gimana, happy nggak menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir? Happy karena akhirnya bisa punya posisi di mana aja, kayak gitu. Di rumah juga punya peran, di luar juga punya peran tersendiri. Jadi happy sih karena justru jadinya pekerjaan itu bisa jadi kayak hiburan untuk ibu rumah tangga. Ketika kita capek kerja pun ibu rumah tangga jadi hiburan karena main sama anak, kayak gitu. Tapi dari keluarga sendiri, apakah memang memberi support yang penuh untuk untuk Kak Ica sendiri? Pasti disupport karena misalkan kayak suami pun ya. Mungkin nih tips nih. Jadi kalau misalkan kayak mau nikah ya tanya dulu, saya ini tipikalnya kayak gini. Nggak bisa diam gitu. Saya perlu punya hal lain di luar dan segala macam. Ya udah nggak apa-apa, selama bisa diimbangi, kayak gitu. Yang penting berarti komunikasi, apapun bisa teratasi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan baik. Iya benar, kayak gitu sih. Nah, dengan kesibukannya Kak Ica seperti itu, apakah Kak Ica ada menyempatkan waktu untuk berfamily time? Mungkin tipikal family time-nya Kak Ica itu mungkin berkumpul di rumah, atau mungkin
pergi berlibur dengan keluarga. Nah, seperti apa tuh family time versi Kak Ica? Kalau saya sih tiap hari itu sebenarnya family time. Apalagi maksudnya saya memilih pertimbangan memiliki banyak waktu luang buat keluarga. Itu paling utama. Saya memang sudah mikir, oh nanti saya harus kerja. Tapi saya harus mau punya pekerjaan yang saya punya banyak waktu luang buat keluarga. Itu yang saya sudah pikirkan dari dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya jadi dosen. Tapi setelah saya jadi dosen, ternyata dosen itu bukan cuma sekedar mengajar. Ternyata pekerjaannya itu banyak sekali, tapi semuanya itu bagusnya sih karena bisa dikerja di mana aja. Jadi kapanpun saya anggap family time. Dan kebanyakan karena pandemi, jadi memang family time versiku itu lebih banyak di rumah. Kalaupun jalan-jalan tuh nggak jauh-jauh. Ajak mandi bola aja tuh si kecil. Udah seneng ya? Sudah senang. Jadi istilahnya banyak lah metode-metode untuk family time, termasuk di rumah. Tapi pernah nggak sih ada suatu waktu Kak Ica itu lagi ada masalah di rumah dan harus ke tempat kerja itu dengan seakan-akan nggak ada masalah. Nah, gimana tuh Kak Ica itu mengatasi hal-hal tersebut? Oh, kalau itu sih berarti perlu kemampuan acting. Perlu kemampuan acting karena pasti ya, misalnya kita ada problem di rumah, terus gimana kita keluar tidak membawa problem itu. Sebenarnya hal itu sama dengan pada saat kita balik ke rumah. Problem yang ada di luar jangan dibawa ke rumah juga, karena pasti jadi tambah ruwet. Nah, jadi kalau misalnya ada problem di rumah, usahakan diselesaikan dulu. Kalau misalnya nggak selesai tapi mesti keluar, ya udah, mari kita berakting. Berakting tampak baik-baik saja. Jadi nggak usah bikin status di Facebook, di Instagram kalau kamu menderita orang punya problem, nggak usah. Jadi jalanin aja apa yang perlu dilakukan di luar, problem yang ada di rumah nanti diselesaikan lagi, kayak gitu sih. Orang lain nggak perlu tahu masalah kita seperti apa, yang orang lain mau tahu ya kita baik-baik aja begitu ya Kak Ica. Karena kalau kita bawa suasana yang positif keluar juga atau ke tempat kerjaannya kita, itu pasti semuanya jadi lebih lancar. Begitupun pas kita pulang, kalau misalnya ada problem di kerjaan, kita pulang dibawa tuh masalah, pasti jadi negative vibes kan. Orang rumah juga kayak keganggu, orang rumah nggak tahu masalahnya apa, nggak bisa bantu selesaikan karena bukan mereka sumber masalahnya kan. Jadi ya udah, selesaikan di tempatnya. Kita harus acting baik-baik saja di tempat lain kayak gitu. Kita harus profesional ya. Iya, betul. Masalah di kantor biarlah di kantor, masalah di rumah tetap di rumah. Nah, sahabat Adel, segitu dulu perbincangan kita di segmen 1 ini. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan ada break sejenak dan kita akan membahas tentang personal branding, yaitu tema utama kita.